Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan berkaitan dengan sifat-sifat nilai mutlak yang melewatkan persamaan nilai mutlak. Nah, sifat-sifat ini yang sering dipakai dalam membahas persamaan nilai mutlak. Untuk itu, sebelum masuk ke persamaan nilai mutlak, diberikan bentuk-bentuk dari sifat-sifat nilai mutlak itu. Nah, yang pertama yaitu mutlak negatif X itu sama dengan mutlak X. Yang kedua, mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat. Kemudian yang ketiga, mutlak X dikali Y itu sama dengan mutlak X dikali dengan mutlak Y. Kemudian yang keempat, mutlak X dikurangi Y itu sama dengan mutlak Y dikurangi X. Kemudian yang kelima, mutlak X dibagi Y itu sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Dengan syaratnya Y tidak sama dengan 0. Artinya variabel Y yang ada di bawah ini tidak boleh sama dengan 0, atau penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau negatif boleh, asalkan jangan sama dengan 0. Nah, secara fisik langsung saya berikan contoh-contohnya dari sifat-sifat ini. Nah, untuk sifat yang pertama, misalkan sifat yang pertama, mutlak X itu sama dengan mutlak negatif X itu sama dengan mutlak X. Contohnya, misalkan mutlak dari negatif 5 itu sama dengan mutlak 5. Nah, kita selesaikan sebelah kirinya. Mutlak dari negatif 5 yaitu 5, dan mutlak dari 5 itu juga 5. Nah, berarti mutlak negatif X ini berlaku itu sama dengan mutlak X. Nah, itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua yaitu mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Nah, contohnya bagaimana? Misalkan mutlak dari negatif 3 itu sama dengan akar negatif 3 kuadrat. Nah, kita selesaikan ini. Mutlak dari negatif 3 yaitu 3. Kemudian di dalam akar ini kita selesaikan menjadi, karena ini ada kuadrat, sehingga jadinya akar di dalamnya akar dari negatif 3 dikali dengan negatif 3. Selanjutnya 3 ini kita turunkan tetap sama dengan, kita selesaikan di dalam akar ini, sehingga jadinya negatif 3 dikali dengan negatif 3 menjadi yaitu 9. Karena negatif dikali negatif yaitu menjadi positif, sehingga 3 juga ini kita turunkan tetap. Nah, akar dari 9 yaitu 3. Nah, karena ruas kiri dan ruas kanannya sama, berarti sifat mutlak X itu berlaku untuk itu sama dengan akar X kuadrat. Itu sifat yang kedua. Nah, kita ke pembahasan sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga yaitu mutlak X dikali dengan Y itu sama dengan mutlak X dikali dengan mutlak Y. Contohnya misalkan mutlak negatif 2 dikali dengan 4 itu sama dengan mutlak negatif 2 dikali dengan mutlak 4 berdasarkan sifat ini. Kemudian kita selesaikan di dalam mutlak ini. Negatif 2 kali 4 menjadi mutlak 8 sama dengan mutlak dari negatif 2 yaitu 2, dan mutlak dari 4 yaitu 4. Nah, kita selesaikan ini mutlaknya. Mutlak dari negatif 8 yaitu 8, dan sebelah kanannya 2 dikali 4 juga 8. Jadi karena ruas kiri dan ruas kanannya sama, berarti sifat ini berlaku untuk X dikali Y itu sama dengan mutlak X dikali dengan mutlak Y. Itu sifat yang ketiga. Kemudian sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu mutlak X dikurangi Y itu sama dengan mutlak Y dikurangi X. Nah, sifat ini kita juga bisa balik dari yang
kanan ini ke kiri atau dari kiri ke kanan, terserah. Nah, contohnya misalkan mutlak 2 dikurangi 3 itu sama dengan mutlak 3 dikurangi 2. Nah, kita selesaikan dalam mutlak ini. Mutlak dalamnya 2 dikurangi 3 yaitu menjadi mutlak negatif 1, dan sebelah kanannya 3 dikurangi 2 sehingga jadinya mutlak 1. Nah, mutlak dari negatif 1 yaitu 1, dan mutlak dari 1 juga yaitu 1. Karena ruas kiri dan ruas kanannya sama, berarti sifat ini berlaku untuk mutlak X dikurangi Y itu sama dengan mutlak Y dikurangi X. Kemudian kita lanjut ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu mutlak X dibagi Y itu sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y dengan syaratnya yaitu Y tidak sama dengan 0. Kalau negatif boleh, asalkan jangan 0. Nah, contohnya kita langsung ke contohnya, yaitu misalkan mutlak negatif 4 dibagi dengan 2 itu sama, sehingga jadinya sebelah kanannya menjadi mutlak negatif 4 dibagi dengan mutlak 2. Nah, kita selesaikan yang ini sehingga jadinya negatif 4 dibagi dengan 2. Di dalam mutlak ini kita selesaikan angkanya. Negatif 4 dibagi 2 menjadi mutlak negatif 2. Kemudian kita selesaikan sebelah kanannya. Mutlak dari negatif 4 yaitu 4, dan mutlak dari 2 yaitu 2. Sehingga kita selesaikan lagi mutlak dari negatif 2 yaitu 2, dan sebelah kanannya 4 dibagi 2 yaitu 2. Karena ruas kiri dan ruas kanannya sama, ruas kirinya 2 dan ruas kanannya 2, maka sifat ini berlaku mutlak X dibagi Y itu sama dengan mutlak X dibagi dengan mutlak Y. Tapi dengan syarat, ingat, Y nya tidak sama dengan 0. Nah, itu adalah sifat-sifat daripada nilai mutlak, dan nantinya akan dipakai dalam membahas persamaan nilai mutlak. Nah, demikian penjelasan videonya, semoga dapat terpahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.